Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. اللهم انفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته الأولى أن يرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا إنه ولي ذلك والقدر عليه. Hayakumullah bisalam, ikhwan wa akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Alhamdulillah, kembali kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali memulai untuk membaca kitab para ulama. Ini adalah merupakan sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang dengannya kita wajib bersyukur kepada Allah. Ashkurullah azza wa jal ala kulli ni'amin alaina, yang telah Allah berikan banyak nikmat kepada kita, dan diantaranya adalah bisa untuk membaca kitab para ulama. Ini adalah nikmat yang terbaik, ya, nikmat yang terbaik. Dan keutamaan, ya, seseorang itu dia membaca kitab para ulama menjadikan dirinya kuat, ya, untuk dia tegar dan sukses di dalam berla ilaha illallah, terutama di zaman sekarang ini, ya, di zaman kekafiran, zaman riddah, zaman fahisyah mubayyinah, di mana kemaksiatan itu secara terang benderang menjadi sesuatu yang halal, tidak lagi bermanfaat amar ma'ruf nahi munkar, ya. Kemudian berbondong-bondongnya orang kepada kemurtadan. Nasallallahu alaihi. Hanya tujuan kita membaca kitab para ulama menjadikan kita tegar di dalam berla ilaha illallah, ya, sukses di dalam berla ilaha illallah, ya. Dan di antara kitab yang kita baca, ya, ini adalah kitab As-Sunnah, ya, kitab yang berisikan memuat di dalamnya perkara akidah. Ya, antum harus tahu bahwa akidah itu adalah bagian daripada funun ilmiah, ya, dari cabang-cabang ilmu yang ada di dalam agama ini, dan akidah merupakan yang paling penting, yang paling pokok, yang tidak boleh bagi seorang muslim itu dia lalai, dia jahil, ya, terlebih lagi sampai dia menelantarkannya dengan sebab i'rad, membangkang. Ya, karena tidak akan bermanfaat yang lainnya jika tanpa adanya akidah. Ya, dan ini juga disepakati oleh dari berbagai macam firaq, perpecahan-perpecahan yang ada di dalam tubuh Islam. Ya, dari semua firqah dolal, ya, mereka menjadikan akidah itu menjadi poin yang penting. Ya, maka terlebih lagi kita sebagai ya ahlu sunnah wal jamaah yang berislam dengan ilm, dan kita berpegang teguh dengan pendapatnya para ulama kita dari kalangan ulama Rabbani, ya, karena ulama itu ada ulama Rabbani, ada ulama ulama yang menyeret orang-orang yang mengikutinya itu kepada neraka jahanam. Dan ulama yang dimaksud, barakallahu fikum, itu adalah ashabul hadis, ya, para mutaqaddimin, para salafun as-salih. Mereka adalah generasi terbaik yang selamat di dalam berla ilaha illallah, ya, dan juga mendapatkan i'tiraf berdasarkan nas, ya. Maka mereka adalah para salaf as-salih, ya, para pendahulu kita. Itulah para ulama.
Mereka itulah al-jamaah. Ya. Berbeda dengan Khawarij, tidak ada pada mereka satupun ulama, ya, tidak ada pada mereka satupun ulama yang dikenal, tidak ada ulamanya. Adapun kita ahlu sunnah wal jamaah, walhamdulillah, ya, kita menyebutkan pendapat-pendapat para ulama, kita berusaha untuk memegangi dan ya berpegang teguh dengan pendapat mereka, beramal dengan apa yang telah mereka ajarkan, mereka bimbing ya kepada kita. Dan di antaranya adalah kitab As-Sunnah ini milik Al-Imam Abdullah, ya, Abu Abdurrahman. Beliau ini adalah anak daripada Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Ahlu Sunnah wal Jamaah, ya, yang telah dikatakan oleh para ulama, ayyadallahu hadad din, Allah telah menolong agama ini bi Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu taala anhu yaumar riddah, ya, dengan Abu Bakar As-Siddiq, perantara Abu Bakar As-Siddiq pada masa riddah, ya, ketika Nabi SAW itu baru saja wafat, bahkan kuburan beliau itu belumlah kering, kemudian jazirah Arab itu kembali murtad. Maka Abu Bakar As-Siddiq, Khalifatul Rasul, tampil untuk apa? Menjaga agama ini. Kemudian juga dengan apa? Bi Ahmad bin Hanbal, dengan Imam Ahmad ibn Hanbal, yaumal mihnah, pada masa mihnah. Ya, ini apa? Al-Qur'anu makhluk. Fitnah khalqul Qur'an. Ya, fitnah tersebarnya bid'ah, pemikiran, keyakinan bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk. Dan ini fitnah yang dahsyat. Ya, fitnah yang dahsyat. Maka kitab ini adalah kitab anak beliau, Imam Ahmad ibn Hanbal, ya, Al-Imam Abdullah rahimahumallahu taala. Jadi kita melanjutkan dari pertemuan kita yang lalu, ya, yang sudah lama terputus, dan biqadarillah alamani sarahullah baru sempat kita kembali untuk apa? Membacanya lagi bertepatan di bulan Ramadan pada pagi hari ini. Ya, walhamdulillah. Dan kita tinggalkan bab yang sebelumnya dulu, ya, dan kita masuk ke dalam bab yaitu pada halaman ke-92, cetakan daripada Darluluah, ya, Tahqiq Adil Al-Hamdan. Di PDF ini halaman 92, ya. Pada bab su'ila amman qal lafzi bil Qur'ani makhluqun. Ya. Berat ini, ya, berat. Pada bab yang menyebutkan tentang, ya, orang yang dia itu mengatakan lafzi. Apa lafzi? Ya, dengan ya apa namanya? Ya mukhatabah. Atau ya mutakallim, ya, yang berbicara. Bahwasanya lafadzku, ya, lafzi, lafadz saya bil Quran, di dalam Al-Quran itu adalah makhluk. Nanti kita akan lihat pendapat para ulama kita, para ulama salaf as-salih, bagaimana mereka menyikapi kebid'ahan ini. Ini merupakan bid'atul kubra, bid'ah i'tiqad, ya. Siapa saja yang meyakininya maka kufur, riddah maksudnya. Ya, mukhrijun anil millah, keluar daripada Islam. Ya. Jadi adalah bab su'ila amman qal lafzi bil Qur'ani makhluqun. Ya. Inilah yang disebut dengan apa? Bid'ah lafdiyah. Ya, bid'ah lafdiyah. Kalau kita pernah dengar lafdiyah, ya, apa itu lafdiyah? Apakah lafdiyah itu Jahmiyah? Bagaimana pemikiran mereka, ya? Kemudian siapa saja tokoh-tokoh mereka ini kita bahas, ya. Berdasarkan apa? Para ulama kita, ya. Bukan berdasarkan pribadinya kita, tapi berdasarkan apa yang telah, ya, dimuat oleh para ulama kita untuk menerangkan daripada kelompok kufur di antaranya lafdiyah yang menjadi bagian daripada Jahmiyah, ya. Jadi kita terangkan ini bukan berdasarkan pemikiran kita, tapi telah apa yang telah berdasarkan disepakati oleh para ulama kita, ya, yaitu ulama mutaqaddimin,
bukan ulama mutakallimin, bukan pula para ulama al-mu'asirin, yaitu ulama mutaakhirin. Ya, illa man rahimallah, kecuali siapa saja yang diselamatkan oleh Allah, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib. Kemudian di sini ada catatan kaki, barakallahu fikum. Di dalam hasyiah kita mengenal apa itu lafdiyah, ya. Dan para ulama demikian, ketika mereka ingin mengetahui sesuatu hal, tidaklah mereka itu merujuk kecuali kepada para pendahulu mereka. Ya. Orang-orang yang sikoh di antara mereka. Maka kita lihat bagaimana pendapat Al-Imam ya Harb Al-Kirmani Al-Hambali rahimahullahu taala di dalam kitab beliau As-Sunnah. Di sini beliau menerangkan tentang apa? Lafdiyah. Baik, kita baca. Qala Harb Al-Kirmani Al-Hambali rahimahullahu taala fi Sunnah al-lafdiyah, ya, bid'ah lafdiyah. Wa humul ladina yaz'umuna anna naqul, mereka itu adalah orang-orang yang mengatakan, berkeyakinan, berpendapat bahwasanya saya mengatakan innal Qur'ana kalamullah. Sampai sini aman, ya. Bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah. Asy'ariyah meyakini apa? Al-Qur'an kalamullah. Ya. Kemudian Jahmiyah, Lafdiyah, judud lainnya, ya, dari kalangan mu'assirin, mereka mengatakan apa? Al-Qur'an kalamullah. Begitupun dengan Lafdiyah asal, ya, yaitu Al-Qur'an adalah kalamullah. Taib. Kemudian lanjutannya walakinna alfadhna bil Qur'ani wa tilawatana wa qira'atana lahu makhluqah. Syuf, rakis ma'i. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Antum perhatikan baik-baik. Ya, kata Al-Imam Harb Al-Kirmani rahimahullah, beliau mengatakan akan tetapi mereka susupkan di dalamnya itu setelah menyebutkan bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk, adalah kalamullah. Ya, syuf ya jama'atul khair, barakallahu fikum wa faqakumullah lima yuhibbu wa yarda. Antum perhatikan di sini barakallahu fikum. Walakin akan tetapi kata mereka alfadona, lafaz-lafaz kami bil Qur'ani di dalam Al-Qur'an, wa tilawatana, dan juga bacaan-bacaan kami. Ketika antum membaca Al-Qur'an, antum buka itu mushaf, kemudian antum mulai membaca tilawah, wa qira'atana, ya, qiraahnya antum sama bacaannya antum, lahu makhluqah. Ini tafsilan. Apa itu tafsilan? Rincian namanya. Kita katakan na'am, Al-Qur'an adalah kalamullah. Barakallahu fikum. Akan tetapi kapan saja kita membuka mushaf Al-Qur'an, kita membacanya, kita menyebutkannya, melafadzkannya dengan lisan bi alsinatina, dengan lisan kita, barakallahu fikum. Tilawah kita, qiraah kita, lahu makhluqah, itu adalah makhluk. Ya, itu adalah makhluk. Apa kata Al-Imam Harb Al-Kirmani Al-Hambali rahimahullah? Wahum jahmiyatun fussaqun, intaha kalamu. Mereka adalah jahmiyah fussaq, orang-orang fasik. Jahmiyah, ya, itu adalah jahmiyah. Nas'alullah salafiyah. Ini sudah kerekam belum ya? Mudah-mudahan sudah kerekam insyaallah. Baik. Jadi antum sudah paham ya, lafdiyah itu apa? Itu mereka yang mengatakan, orang-orang yang mereka itu berkeyakinan, berpendapat, menyatakan bahwa Al-Quran adalah kalamullah, akan tetapi ada rincian, ada tafsil, ada taksilat, yaitu lafaz kita, tilawah kita, qiraah kita, lahu makhluqah, itu adalah makhluk. Maka kata Al-Imam Harb Al-Kirmani Al-Hambali rahimahullah, ya, itu adalah apa? Wahum jahmiyatun fussaqun. Mereka adalah jahmiyah fussaq. Tayyib. Kemudian juga pendapat ulama yang lainnya, barakallahu fikum, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Bakar Al-Khallal Al-Hambali rahimahullah, wa indal Khallal, pendapat Al-Imam Abu Bakar Al-Khallal rahimahullahu taala, beliau menukilkan pernyataan Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah.
Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, telah berkata al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Beliaulah orang yang menentang pemikiran lafdiyah. Ya. Maka beliau mengatakan, ya, iftaraqatil jahmiyatu ala salasin firaq. Ya, ala salasi firaqin. Jahmiyah itu berpecah menjadi 3 sekte. Ya, kemudian kita mulai memahami barakallahu fikum, ternyata di dalam Jahmiyah itu sendiri ada pecahannya. Ya, di sini dijelaskan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal. Iftaraqatil Jahmiyatu ala salasi firaq. Jahmiyah terpecah menjadi 3 sekte. Alladzina yaqulun, yang pertama barakallahu fikum, mereka mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Ya, ini gentle, langsung terang-terangan Al-Qur'an adalah makhluk. Ya, kata mereka. Itu yang pertama, sekte pertama. Kemudian yang kedua, walladzina syakku. Ini yang disebut dengan al-waqifah, orang-orang yang tawakuf. Apakah Al-Qur'an itu adalah kalamullah ataupun makhluk? Ya, mereka goncang, mereka tawakuf, ya, bersikap abstain namanya. Ini yang disebut dengan al-waqifah. Al-waqifah juga apa? Bagian daripada Jahmiyah, ya. Antum harus tahu. Kemudian Jahmiyah itu bagaimana hukumnya? Kafir, kufar, ya. Jangan antum katakan Jahmiyah itu muslim. Ya, sebagaimana pernyataan Ibn Taimiyah yang mengambil dari salafnya Ibnu Hazm Al-Andalusi, Al-Jahmi, ya, zadahumallahu adaban fi qabrih. Allahumma amin. Ya. Jadi Jahmiyah dimuslimkan, bahkan sampai menuduh dengan berdusta mengatakan Imam Ahmad tidak mengkafirkan Jahmiyah secara apa? Muayyan. Subhanallah. Ya, jadi Ibn Taimiyah ini sudah banyak dustanya, sudah. Ya, sudah banyak dustanya, tukang bohong. Ya, ahlul bidah seperti itu memang. Ya, kadzab. Sebagaimana An-Nawawi menuduh para salaf mentakwil perkara sifat, ya, kemudian ketahuan, ya, kemudian dibantah kedustaannya. Begitupun dengan Ibn Taimiyah, ya, yang mencoba menyatukan antara Al-Asy'ariyah dengan Hanabilah. Maksudnya apa? Muslim dengan musyrik mau disatukan. Kufar dengan muslim mau disatukan. Kemudian menuduh, ya, dengan menuding, mendompleng bahwasanya Imam Ahmad tidak mengkafirkan Jahmiyah secara muayyan. Dan itu telah di-share di dalam Rasail Mufidah sebagai persaksian daripada, ya, Abdullah Abu Butan An-Najdi, ya, dari para ulamanya Najdiyun di sana, itu mempersaksikan bagaimana Ibn Taimiyah telah menyelisihi nas daripada Imam Ahmad. Ya, sudah ada persaksiannya seperti itu. Ya. Jadi Waqifah itu bagian daripada Jahmiyah, dan ini adalah sekte yang kedua daripada pecahan Jahmiyah. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, walladzina qalu. Nah, ini yang menjadi titik bahasan kita, ya, menjadi substansial bahasan kita adalah, ya, mereka itu yang menyatakan bahwasanya alfaduna bil Qur'ani makhluqatun. Lafaz kami terhadap Al-Qur'an hiya makhluqah. Itu adalah makhluk. Ya. Ini yang ketiga. Ya, jadi lafdiyah itu bagian daripada Jahmiyah, dan Jahmiyah apa hukumnya? Barakallahu fikum, kufar. Jangan dibedakan, ya, jangan diberikan rincian, jangan diberikan apa namanya, barakallahu fikum. Iya. Kita berbicara sebagaimana para salaf telah berbicara, ya, kufu haitsu waqafal qaum. Kita menahan diri, kita berpijak, kita berdalil dari apa yang kaum itu telah berdalil, telah berdiam diri, telah menahan diri darinya. Ya, seperti itu. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Jadi dipergunakan gelar doktor, gelar yang ada LC, MA, SAG, ya, magister, itu dipergunakan untuk tawadu, tunduk ittiba kepada apa? Kepada para salaf, inqiyad kepada syariat, bukan untuk apa? Ya, menciptakan apa namanya? Ya, kaedah-kaedah baru, menghidupkan, ya, kekufuran, menghidupkan kesyirikan, mencampur adukan antara hak dan batil. Jangan. Ya, jangan.
itu akan nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jelas ya? Barakallahu fikum. Disebutkan oleh Imam Ahmad ada 3 sekte pecahan daripada Jahmiyah. Yang pertama mereka menyatakan Al-Quran makhluk secara terang-terangan. Kemudian yang kedua Al-Waqifah, mereka tawakuf, bersikap abstain. Apakah Al-Quran itu adalah makhluk atau bukan makhluk. Ya. Dan kemudian yang ketiga adalah mereka yang menyatakan bahwasanya lafaz kami terhadap Al-Quran adalah makhluk. Kemudian qala Ibnu Battah rahimahullah fil Ibanatil Kubra, berkata Al-Imam Ibnu Battah Al-Uqbari Al-Hambali rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Ibanah Al-Kubra, ya, inna sinfan minal Jahmiyah, bahwa sesungguhnya sinfan, ya, sekte daripada Jahmiyah, mereka itu i'taqadu bimakri qulubihim wa khafdi araihim, berkeyakinan dengan apa? Kelicikan daripada hati mereka, berpendapat dengan apa yang telah ya mereka yakini dari hati-hati mereka yang rusak itu. Wa khafdi araihim, dan busuknya pandangan mereka. Ya, busuknya apa? Pandangan mereka, ra'yu mereka, pemikiran mereka seperti itu. Yaitu Jahmiyah. Kemudian mereka menyatakan annal Qur'ana makhluqun. Ya, Al-Qur'an itu adalah makhluk. Ya, fakannu an zalika atau fakunnu an zalika bi bid'atin ihtara'uha. Maka jadilah mereka itu demikian dengan kebid'ahan mereka. Mereka ciptakan kebid'ahan mereka. Ya, tamwihan, ya, bihar bi bahrajatin alal amah, untuk menyebarkan kerancuan ke tengah-tengah manusia secara umum. Liyakhfa kufruhum. Tujuannya apa? Untuk menyamarkan kekafiran mereka. Ya, untuk menyamarkan kekafiran mereka. Barakallahu fikum. Ya. Ini coba kita bawakan pelan-pelan agar antum paham ya. Insyaallah taala. Ala man qalla ilmuhu, terhadap siapa saja yang mereka itu dikit ilmunya. Di tengah-tengah orang awam yang enggak ngerti istimbat hukum, ya, bagaimana memahami istimbat hukum, ya, bahasa Arab saja mereka tidak tahu. Akhirnya dikibulin, ya, antum itu harus berpegang kepada ulama, kepada mayoritas, kepada fulan. Ya. Didoktrin seperti itu. Ya. Jarang mereka yang membuka kitab-kitab salaf, kitab-kitab sunnah, kemudian dibacakan sebagaimana mestinya, jarang sekali. Ya, wa barakallahu fikum. Ya, mereka baca secuil saja, kemudian apa namanya? Disyarah, ditambahi dengan akwal para ulamanya mereka, dengan pemikirannya mereka. Kalaupun ada pembacaan kitab-kitab sunnah, ya tidak secara tekstual dibaca satu-satu, tidak. Secuilnya saja kalau bisa, ya. Karena tujuannya adalah apa? Mendompleng para salaf untuk memasukkan pemikiran mereka. Jadi mereka jualan dengan nama salaf saja. Kemudian dimasukkan ulamanya mereka, Syekh Fulan, Syekh Alan, ya, yang enggak berkesesuaian. Seperti contoh misal di dalam Zammul Kalam, ya, saya pernah dapat itu, ya, dikatakan oleh Al-Imam Al-Harawi bahwasanya tidak halal, la tahillu dzabaih, ya, al-Asy'ariyah, sembelihannya Asy'ariyah enggak halal. Mereka kufar. Ternyata di bawahnya ada syarahnya. Maksudnya enggak kafir, bukan, karena mereka bagian daripada kaum muslimin. Mereka terjatuh hanya kepada kebid'ahan, subhanallah. Ya, hati-hati antum. Ya. Para salaf menyatakan apa, mereka menyatakan apa. Para salaf mengatakan A, mereka mengatakan B. Iya. Karena itu dia gelar yang ada pada mereka, doktor, ya, profesor, ya, magister. Kemudian mereka merasa apa? Lebih afqah, lebih faqih, lebih a'lam, lebih paling mengetahui daripada para salaf. Al-Fauzan ditanya Al-Fauzan, barakallahu fikum. Ya.
Al-Fauzan, ya, Syekh Shalih Al-Fauzan hadahullahu lil Islam sunnah qabla al-mamat, ya, mudah-mudahan Allah berikan kepadanya hidayah sebelum dia mati. Ditanya tentang permasalahan, ya, Al-Qur'an itu lafdiyah, lafadzku terhadap Al-Qur'an itu makhluk atau bukan makhluk. Di awal-awal dia mengatakan berkesesuaian, tapi dia katakan apa? Tafsil di dalam permasalahan ini, rincian yang dimaksudkan dengannya lafadzku terhadap Al-Qur'an, yang dibaca, yang disuarakan, yang di ini dan itu dan sebagainya, panjang kalam. Dia katakan itu lebih ihsan. Padahal para salaf tidak apa memberikan tafsilan, hanya ada dua. Antum ikut pendapat lafziyah atau pendapatnya Ahlus Sunnah di dalam permasalahan Al-Qur'an. Enggak ada bagi mereka itu. Imam Ahmad merinci, oh berarti kalau ya lafaz itu berarti lafaz yang dibaca, bukan maksudnya Al-Qur'annya makhluk. Enggak ada seperti itu. Merasa lebih alam, sampai dikatakan tafsir dalam permasalahan ini lebih ihsan, lebih ahsan, lebih bagus, lebih baik. Subhanallah, ya. Iya. Bahkan di tempat lain dia mengatakan, ya, apa namanya? Ilmunya Allah adalah makhluk, ya. Gerakan sholat dan sebagainya, keimanan, iman itu adalah makhluk dan semisalnya. Jahmiyah hadar rajul, ihdzar minhu. Ya, hati-hati dari ya syekh-syekh seperti ini. Ya, berpenampilan salafi, ya, seakan-akan ahlu sunnah padahal Jahmiyah lafdiyah judud, ya, lafdiyah judud, ya, kontemporer di masa sekarang ini. Iya. Sama saja, ya, illa man rahimallah, kecuali siapa saja yang Allah berikan padanya rahmah, penjagaan. Iya. Maka liyakhfa kufruhum ala man qalla ilmuhu, agar tersamarkan kekafiran para Jahmiyah ini, ya, dengan berbagai macam mode, ya, pemikiran dan jualannya, ya, dengan berbagai macam brandingnya terhadap siapa saja yang dikit ilmunya, yang nggak punya ilmu. Sasarannya apa tadi? Al-amah, secara umum orang-orang awam, orang-orang yang subhanallah. Jangankan orang awam, orang yang berilmu saja, ya, tersamarkan dari permasalahan seperti ini. Ya, wallahu musta'an wa yatuqlan. Faqalu, kemudian mereka mengatakan innal Qur'ana alladzi takallama Allahu bihi wa qalahu fahuwa kalamullah ghairu makhluk. Ya, dari sini mereka menyatakan Al-Qur'an yang dengannya Allah Subhanahu wa taala telah berbicara dengannya, berfirman dengannya, mengucapkan dengannya. Maka kata para Jahmiyah ini fahuwa kalamullah ghairu makhluk. Ya, ini adalah firman-Nya Allah, bukan makhluk. Nah, kemudian antum jangan tertipu di sini. Kalamnya Jahmiyah itu apa? Manis. Dan akhirnya apa? Racun. Ya, racun. Wassalafiyah. Wa hadzal ladzi, dan kemudian yang dengannya ini natluhu wa naqra'uhu bi alsinatina. Ya, yang kita itu mentilawahkannya, kita membacakannya dengan lisan-lisan kami, barakallahu fikum. Wa naktubuhu fi masahifina, dan yang kami tuliskan di dalam mushaf. Kan antum begitu kan kalau menghadapi lafdiyah ini, ya, itu yang ditulis di dalam Al-Qur'an. Kertasnya, tintanya, penanya, memang itu kalamullah. Ya. Antum kalau nggak membaca bagaimana sejarah secara sistematis dari kitab-kitab para ulama salaf, ya, nggak ada himayah untuk antum, nggak ada penjagaan. Orang yang membaca saja terkena syubhat, apalagi yang nggak membaca. Ya, makanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ada majelis yang di dalamnya dibacakan kitab para salaf. Walhamdulillah, ya, di tengah kekafiran seperti ini. Iya. Jadi kata Jahmiyah, yang kita baca, yang kita tilawahkan dengan lisan-lisan kami, yang kita tuliskan dengannya fi masahifina, di dalam mushaf-mushaf kita, laisa huwal Qur'an, itu bukan Qur'an, bukan Qur'an. Itu bukan Qur'an. Ya, alladzi huwa kalamullah, yang Al-Qur'an itu pada hakikatnya kalamullah, tapi itu bukan Qur'an yang antum baca, yang antum sedang lafadzkan, tilawahkan, ya, dari surat-surat di dalam Al-Qur'an itu yang antum tulis, ya, yang di dalam mushaf-mushaf itu bukan Al-Qur'an. Hada hikayatun lidzalik. Nah, ini seperti Asy'ariyah. Pada pendapat ini seperti Asy'ariyah.
dengan mengatakan ini adalah hikayat. Karena Asy'ariyah berpendapat apa? Barakallahu fikum, Al-Qur'an adalah kalamullah. Tapi yang kita baca, yang kita tulis, yang kita tilawahkan itu adalah hikayat. Maksud mereka kalam nafsi, bukan firman Allah. Parah ya, tanakutnya parah sekali. Ya, tanakudot. Parah sekali tanakutnya. Dikatakan Al-Qur'an yang kita pegang kalamullah, tapi yang kita baca itu bukan kalamullah, kalam nafsi, hikayat. Boleh jadi itu ungkapan ibarah. Boleh jadi itu ucapannya Jibril ataupun ucapannya Nabi SAW, ya. Yang jelas bukan firman-Nya Allah. Terus subhanallah, ya. Subhanallah. Nanti antum akan lihat, maka kalau dikatakan Al-Qur'an itu adalah lafaz kita bukan ya makhluk, lafaz kita makhluk, fa ayyu syai'in baqi, kata Imam Ahmad nanti. Apa yang tersisa dari Al-Qur'an kalau gitu? Bakar saja itu Al-Qur'an. Enggak ada pengaruhnya kan seperti itu, ya. Injak-injak saja itu Al-Qur'an. Orang bukan firman Allah kok. Ya. Buat apa kita hafal, ya? Akhirnya seperti orang liberal nanti, buat apa ngafalin Quran? Iya. Nah, inilah orang murtad ini memang. Ya. Musuh-musuh Islam. Lebih parah daripada Yahudi wal Nasara. Ya. Jadi hada hikayatun lidzalik, ya. Dengan demikian itu adalah hikayat. Faman aqra'uhu nahnu hikayatun lidzalikal Qur'an bi alfadina nahnu. Dari setiap yang kita baca itu adalah hikayat, ya, yang Al-Qur'an itu dengan lafaz-lafaz kita, ya. Wa alfaduna bihi makhluqah. Sedangkan lafaz kita makhluk. Ya, lafaz kita adalah makhluk. Fadaqqu, ya, fadaqqu. Maka jadilah mereka semakin dalam fi kufrihim, nas'alullah. Makin kafir lagi mereka. Ya, makin kafir lagi mereka. Makanya ucapan lafzi bil Qur'ani makhluk itu asyar, ya, minal jahmiyah. Lebih buruk daripada yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Ya, karena mereka terang-terangan mengatakan Al-Qur'an makhluk. Tapi mengatakan Al-Qur'an kalamullah, lafaz kita makhluk, itu lebih buruk daripada jahmiyahnya itu sendiri. Nas'alullah. Maka fadaqqu fi kufrihim, makin parah kekafiran mereka. Ya, wahtalu li idkhalil kufri 'alal 'amah, ya, bi aghmadi maslakin wa adqi madhhabin ila akhirih. Qultu, kemudian dikatakan, ya, oleh al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari al-Hambali rahimahullah, wa awwalu man ahdasal qaul bil lafzi, orang yang pertama kali menyebutkan tentang kebid'ahan Al-Qur'an itu adalah kalamullah tapi lafadznya adalah makhluk, huwa Husainul Karabisi al-Mutakallim al-Jahmi. Itu adalah Husain al-Karabisi al-Jahmi. Ya, ada Husain al-Karabisi, ada Daud al-Asfahani kalau tidak salah. Kemudian Ahmad Syarok, ya, dan yang semisal. Jadi ini pencetus utamanya, pertama kali yang mencetuskan bid'ah ini itu adalah Husain al-Karabisi, yang digadang-gadang, yang digambarkan oleh orang-orang Asy'ariyah sebagai imam. Iya. Tapi Asy'ariyah dari sisi ini mending memang, ya, karena menjadikan Karabisi itu imam. Adapun orang-orang yang menisbatkan diri kepada Ahlus Sunnah, ya, kepada Salafi dengan nisbah kepada Salafi dengan ya nisbah di sana, ya, mereka tidak menganggap Al-Karabisi itu imam, tapi Bukhari imam. Ya, subhanallah. Nanti akan kita sebutkan bagaimana Bukhari ini, Al-Bukhari, ya, tahu ya, sahib daripada As-Sahih, kitab Sahihul Bukhari yang dikenal Sahih Bukhari. Ya. Jadi unik, agama mutaakhirin ini unik, bermacam-macam genrenya, bermacam-macam apa? Ya, brandingnya seperti itu. Kalau Asy'ariyah mengakui Al-Karabisi itu imam, bahkan dikatakan apa? Ya, Al-Karabisi Asy-Syafi'i. Iya. Menandakan bahwasanya dia adalah ulamanya Syafi'iyah. Karena memang dikisahkan oleh mereka itu bahwa Al-Karabisi itu belajar nyantri mulazamah kepada Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an. Bahkan sekelas dengan Imam Ahmad, satu kelas, ya. Satu kelas dengan Imam Ahmad. Iya. Kemudian apakah itu benar? Nanti di akhir-akhir akan disebutkan, dibacakan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya.
Jadi ini pencetus pertamanya Husain Al-Karabisi, ya, Al-Mutakallim Al-Jahmi, lengkap dengan lakopnya. Kemudian juga disebutkan oleh Abu Bakar Al-Khallal di dalam kitabnya, masih di dalam kitabnya As-Sunnah, qala Abu Ja'far Muhammad ibn Hasan ibnu Harun ibnu Badinan, sa'altu Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu taala anhu. Aku bertanya kepada Imam Ahmad, ya, mengamalkan ayat fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahlul ilm, orang-orang yang berilmu, ya, yang rabbani, ya, yang udul, ya, jika kalian tidak punya ilmunya. Aku bertanya kepada Imam Ahmad, ya, fakultu lahu, aku tanya kepada beliau, ya Aba Abdillah, wahai Imam Ahmad, ana rajulun min ahlil Mausul. Saya ini merupakan lelaki, ya, atau masyarakat di wilayah Mosul, Irak sana, di wilayah Irak sana, ya, di Mosul. Wal ghalibu ala ahlil baladina al-jahmiyah. Sedangkan di, ya, negeri saya itu masyarakatnya mayoritas Jahmiyah. Nah, ini yang disebut dengan takfir am, takfir bil umum. Ya. Istafada au intishar, ya, dari apa saja yang tersebar di dalam suatu negeri itu dihukumi seperti itu. Ya. Jadi tersebar mayoritasnya masyarakatnya itu adalah Jahmiyah. Ya. Wa minhum ahlus sunnah nafarun yasir. Tapi di dalamnya juga ada secuil ahlus sunnah, dikit sekali. Hitungan jari mungkin, ya. Iya. Di dalamnya ada ahlus sunnah, ya, nafarun yasirun. Sedikit sekali, hanya hitungan jari, satu ataupun dua. Sebagaimana kata Al-Imam Al-Auza'i, ya, ahlus sunnah itu di suatu wilayah atau negeri hanya satu atau dua, bahkan nggak ada. Atau di riwayat yang lain, bukan Islam yang hilang, tapi ahlinya yang hilang, ya, bukan Islam. Sehingga Islam itu nanti akan hanya sekedar apa? Namanya saja. Iya. Jadi ahlu sunnah itu sedikit sekali, ada di dalamnya ahlu sunnah ada, tapi dikit sekali wahai Imam Ahmad. Ya, sedangkan mayoritas masyarakatnya adalah kufar Jahmiyah. Ya, kufar ini takfir bil umum. Apalagi zaman sekarang, ya, syirik demokrasi, syirik kubur, syirik, asma wa sifat, sekte-sekte, bermacam sekte. Subhanallah. Ya, nasallallahu. Dikatakan negara muslim lagi, subhanallah. Ya. Atau hidup selayaknya seperti di negara Islam, tenang, nyaman, gak ada rasa khawatir. Ya. Justru harusnya khawatir, merasa sedih, merasa sempit. Ya karena memang sunnatullah. Mau ngapa-ngapain susah, ya sunnatullah. Antum ahlus sunnah. Ya. Sedangkan hidup di dunia ini adalah ibtila, ujian. Iya. Dan istirahatnya nanti di sorga, kata Imam Ahmad. Kapan orang itu istirahat? Nanti di sorga. Ketika kakinya menginjakan di jannah. Dunia ibtila, darul bala. Ya, Nabi SAW beliau mengatakan, ya, ad-dunya, apa namanya, sijnul mu'min wa jannatul kafir. Penjara bagi orang beriman dan sorga bagi orang kafir. Ya. Ini sunatullah. Ya, sunatullah. Mau ngapa-ngapain susah, mau apa susah. Ya. Ini ada orang-orang yang beranggapan ini negara Islam, atau minimalnya apa? Hidup selayaknya di negeri Islam. Ya, seakan-akan amar ma'ruf tegak, syariat Islam tegak, nyantai. Iya. Merasa tenang, berfatwa sana sini, tapi nggak ada apa? Nggak ada manfaatnya fatwa-fatwanya. Kajian di mana-mana, kajian, radio-radio sunnah, ya, artikel-artikel, nggak ada manfaatnya. Assalamualaikum. Pelajaran untuk antum, ya. Iya. Pelajaran untuk kita bersama. Kemudian yuhibbunaka, ya, mereka ini ahlu sunnah yang sedikit ini mencintai Anda wahai imam, ya. Jadi inilah kecintaan kita kepada ahlu sunnah, kepada muslim ahlu sunnah, apalagi kepada ahlul ilmnya. Disebutkan ana uhibbuka fillah, ya. Ya, kemudian jawabannya apa? Ahabbakallahu alladzi ahbabtani Allah. Ya. Saya mencintai Anda dengan sebab Allah yang menjadikan saya cinta. Ya. Sebutkan saya mencintai Anda, ya. Sunnahnya seperti itu. Mencintai ahlu sunnah. Disebutkan yang sedikit ini ahlu sunnah yang tadi di negeri Mosul,
yang mayoritasnya kufar, negeri kufar, wilayah kufar, yang sedikit segelintir ahlu sunnah ini mencintai Anda wahai imam. Iya. Wa qad waqa'at mas'alatul karabisi. Di dalamnya terjadi fitnah karobisi. Nah, itu tadi ya, pencetus daripada bid'ah lafdiyah. Fafitanuhum qaul karobisi. Maka fitnah yang menimpa mereka itu adalah fitnahnya karobisi. Pemikirannya, buah pemikirannya hidup, menyebar. Karena pada saat itu digandrungi. Ya, kalau kita sekarang Bukhari. Kalau di masa itu karobisi. Karena karobisi itu dikenal tadi apa? Ya, Syafi'iyah, faqih. Ini karobisi ini ulama, bukan orang awam. Bukan orang yang nggak ngerti baca tulis. Ini ulama. Ya, meskipun kebenarannya apa? Ya, dikatakan sebagai orang yang belajar nyantri kepada Imam Syafi'i, satu kelas dengan Imam Ahmad, meskipun itu tidak benar. Tapi setidaknya Al-Qarabisi ini adalah seorang faqih, ulama besar. Makanya digandrungi pemikirannya seperti itu. Ya, makanya Asy'ariyah nggak segan-segan, pernyataan Al-Qarabisi adalah benar dan pernyataan Imam Ahmad salah. Itu di pendapat mereka. Subhanallah ya. Jadi Karobisi itu digandrungi di masyarakat Mosul. Ya, kalau kita sekarang Bukhari digandrungi. Ya, siapa antum? Siapa Muhammad Yahya Az-Zuhli, An-Naisabur? Namanya nggak hidup sampai sekarang ini. Sedangkan Bukhari hidup namanya. Berkah, kitabnya dipelajari. Ya, yang pelajari Zanadiqah kok. Iya. Ya, meskipun di dalam kitab-kitab Al-Bukhari itu tidak ada permasalahan ya. Karena itu adalah hadis-hadis Nabi SAW. Ya, istafat minhu ya atau anhu. Ya, silahkan bagi orang yang ingin istifadah. Tapi maksud titik bahasanya di sini Al-Bukharinya, personnya itu adalah Jahmiyah, ya. Kemudian digandrungi kan seperti itu. Ya. Maka dikatakan di sini fitnahnya adalah lafdhi bil Qur'ani makhluqun, ya. Lafadzku terhadap Al-Qur'an adalah makhluk. Seperti itu, ya. Faqala li Abu Abdillah, maka Imam Ahmad mengatakan kepadaku, iyyaka wa iyyaka hadzal karobisi. Hati-hati antum dari karobisi ini. Ya. Hati-hati antum. La tukallimhu, ya, atau la tukallimuhu. Jangan antum itu berbicara dengannya. Wa la tukallim man yukallimuhu atau man yukallimuhu. Jangan pula antum itu berbicara dengan orang yang berbicara dengan karobisi. Jadi bukan cuma sekedar antumnya saja, tapi kapan saja antum dapati ada orang yang ya dekat bersahib dengan karobisi, pada saat itu juga antum jangan berbicara dengannya. Ya, jadi bukan hanya sekedar karobisinya saja, orang-orang yang mendukung pemikirannya, yang menghidupkan pemikirannya, ya, yang membawa fatwa-fatwanya, ya, yang mencoba untuk menyatukan antara pemikiran karobisi dengan Imam Ahmad, ini hanya sekedar persoalan perselisihan ulama misalnya. Jangan pernah berbicara dengan orang seperti itu, ya. Jangan. Arba'a mirar, sampai 4 kali, au khamsan atau 5 kali, illa an fi kitabi, anna fi kitabi arba'an. Fakultu, maka kata siapa tadi? Barakallahu fikum. Subhanallah. Ya. Hasan ibn Harun ya. Kemudian berkata kepada Imam Ahmad, ya, wahai Imam Ahmad, fahadzal qawlu indaka ma nasya'u anhu yarji'u ila qawli Jahmin. Pertanyaan, ya, wahai Imam Ahmad, apakah ucapan semodel ini, pemikiran atau ya pernyataan semodel ini itu di sisi Anda berdasarkan ilmu yang Anda miliki wahai Imam, dan setiap apa saja yang tersebar darinya yarji'u ila qawli Jahmin, ini merupakan ya pokok urusan yang kembali kepada pemikiran Jahm bin Safwan, kata beliau begitu. Maka kata Imam Ahmad, qol hadza kulluhu min qawli Jahmin. Ya, semua yang tersebar, yang tersiar di suatu negeri tadi, pemikiran lafdi bil Qur'ani makhluk, itu adalah semuanya kembali kepada Jahm bin Safwan. Asalnya Jahm bin Safwan. Ya, gembong daripada Jahmiyah. Jahm bin Safwan. Wa fihi aidan, dan di dalamnya juga disebutkan qala Hambal, berkata Hambal, sami'tu abi yas'alu Abu Abdillah an kalamil Karabisi. Aku mendengar ayahku
bertanya kepada Abu Abdillah Imam Ahmad ibn Hanbal tentang ucapan Al-Qarabisi. Wa ma ahdasa, dan setiap apa saja yang tersebar dari kebid'ahannya. Faqala Abu Abdillah li abi, maka aku berkata Imam Ahmad kepada ayahku, menjawab maksudnya. Hadza kalamul Jahmiyah. Ini merupakan ucapan Jahmiyah. Sahibu hadhil maqalah yad'u ila kalami Jahmin. Pemilik pemikiran ini mencoba untuk apa? Mengajak, mendakwahkan daripada Jahm ibn Safwan. Ya. Jadi muaranya ini adalah kepada Jahm ibn Safwan. Idza qala, apabila dikatakan apabila seorang itu dia tengah mengatakan ya inna lafdhahu bil Qur'ani makhluqun, bahwasanya lafadznya terhadap Al-Qur'an makhluk, fa ayyu syai'in baqi, ya di dalam Tabaqat Al-Hanabilah. Maka kalau Al-Qur'an lafadznya itu adalah makhluk, terus apa yang tersisa dari Al-Qur'an itu? Mana kalamullahnya? Ya, apa yang tersisa dari Al-Qur'an? Itu tadi ya, enggak ada nilainya Al-Qur'an, la qimah, enggak ada nilainya. Iya. Dan juga dilihat di dalam kitab As-Sunnah Al-Khalal, bab Ar-Rad 'alal man qala lafzi bil Qur'an makhluk, kemudian juga Al-Ibana Al-Kubra pada bab Dzikrul Lafdhiyah wa Tahdhir min ra'yihim wa maqalatihim. Kemudian juga di dalam kitabnya Al-Lalikai Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah, bahkan lebih tegas lagi, siyaqu ruwiya fi takfiri man qala lafzi bil Qur'an makhluk. Pengkafiran terhadap orang-orang yang menyatakan Al-Qur'an adalah lafadzku terhadap Al-Qur'an adalah makhluk. Iya. Subhanallah. Ini baru hasiahnya saja ya. Ini baru hasiahnya saja. Barakallahu fikum. Belum masuk ke dalam matan. Baik. Sekarang kita masuk ke dalam matan. Qala al-Imam Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal rahimahumallahu taala, sa'altu abi rahimallah. Aku bertanya kepada ayahku, Imam Ahmad. Qultu, aku katakan, ma taqulu fi rajulin qol, apa yang engkau akan ya perbuat terhadap orang yang dia itu mengatakan at-tilawatu makhluqah wa alfaduna bil Qur'ani makhluqah wal Qur'anu kalamullahi azza wajal laisa bimakhluqin. Yang mengatakan tilawah kami adalah makhluk, ya, lafaz kita terhadap Al-Qur'an adalah makhluk, tapi Al-Qur'an itu bukan makhluk. Al-Qur'an kalamullah. Wa matarofi mujanabatihi, dan bagaimana pendapat Anda jika orang semodel ini dijauhi, ya, ditahdir, ditakfir, dijauhi, ya, berbaroah, ya, dan semisalnya. Wa hal yusamma mubtadi'an, dan apakah orang semodel seperti ini dikatakan mubtadi', ya, ahlul bidah, ya. Maka faqala, berkata al-Imam Ahmad bin Hanbal, hada yujanib, jauhi orang semodel ini. Wa huwa qaulul mubtadi'. Di riwayat yang lain kita lihat catatan kaki di dalam Al-Ibadah Al-Kubra lebih tegas lagi, hada kafir wa huwa fauqal mubtadi'. Ini adalah ucapan orang kafir lebih parah daripada sekadar ahlul bidah. Iya. Bid'atul kubra maksudnya ya. Bid'ah kekafiran. Ya. Wa hada kalamul Jahmiyah, dan ini adalah ucapan Jahmiyah. Ucapan semodel ini. Laisal Qur'an bi makhluk, ya. Bukanlah Al-Qur'an itu adalah makhluk, ya. Qalat Aisyah, ya, berkata Aisyah radhiyallahu taala anha, tala Rasulullah SAW, Nabi SAW dia membacakan sebuah ayat di dalam Al-Qur'an yaitu surat Ali Imran, ya. Beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab, ya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kepada engkau wahai Muhammad, khitabnya kepada Nabi SAW, sebuah Alkitab yaitu Al-Qur'an, minhu darinya, ayatun muhkamat, di dalamnya terdapat ayat-ayat muhkam. Ayat-ayat muhkam, ya. Hunna ummul kitab, itulah dia apa? Ya, ummul kitab. Maka beliau mengatakan Imam Ahmad, fal Qur'anu laisa bimakhluk, ya. Maka Al-Qur'an bukanlah makhluk. Atau sebagaimana di dalam Masail Abi Daud dan juga Al-Ibana Al-Kubra. Ini juga sebagaimana sudah kita bacakan di dalam As-Sunnah awal-awal pertemuan kita, kitab As-Sunnah li Abi Daud, As-Sistani Al-Hambali rahimahullah, dengan tambahan seperti ini, wa indahum ziyadah, ya, ada tambahan, faqala Rasulullah SAW, kemudian Nabi SAW juga mengatakan, idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tasyabaha minhu
fahdharuhum fa innahum humul ladzina 'anna Allah, rawahul Bukhari. Iya. Jadi ini tentang orang-orang yang mengikuti perkara mutasyabih di dalam beragama, ya ahlu zaid, ya ahlu dolal, ahlu bid'ah wal kufur. Ya. Nah, kemudian qala Imam Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal Asy-Syaibani rahimahullahu taala, haddatsani Ibnu Syabuwah sami'tu abi yaqul man qala syai'un minallahi azza wa jal makhluqun ilmuhu aw kalamuhu fahuwa zindiqun kafir la yusalla alaihi wa la yusalla khalfahu wa yaj'alu maluhu kamalil murtad nadhabuhu ya fi malil murtadi ila madhhabi ahli al-Madinah innahu fi baitil mal. Keras sekali. Jadi jelas ya, kekufuran yang dimaksud di sini kufur riddah. Kenapa? Inilah konsekuensi daripada ahkam riddah kepada seseorang. Ada konsekuensinya. Di antaranya tentang harta. Dikatakan oleh Imam Abdullah, ya telah mengkhabarkan kepadaku, meriwayatkan kepadaku Ibnu Syabuweh. Dia mendengar daripada ayahnya. Siapa saja yang mengatakan sesuatu terkait Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk, ilmunya atau ucapannya, firmannya sama saja, ilmu atau ucapannya, maka fahuwa zindik kafir. Dia adalah seorang zindik kafir. Tidak boleh sholat di belakangnya. Tidak pula apa? Tidak boleh sholat ya menyolatinya, menjadi imam baginya. Tidak pula apa? Sholat di belakangnya, bermakmum dengannya. Keras sekali ya. Ini konsekuensi namanya. Kemudian dijadikan daripada hartanya tersebut, harta orang murtad tadi, kamalil murtad, seperti hartanya orang murtad. Bagaimana hukum harta orang murtad? Ya, wa nadhhabu fi malil murtad, kami berpendapat terhadap harta orang murtad itu sebagaimana pendapat para ulama di Madinah, yaitu innahu fi baitil mal, diserahkan kepada baitul mal. Ya. Dirampas hartanya, kemudian diberikan kepada pemerintah untuk ditaruh kepada baitul mal untuk kebutuhan kaum muslimin dan keperluan apa? Keperluan kaum muslimin. Itu harta orang murtad. Jadi orang yang mengatakan lafzi bil Quran ataupun ilmunya Allah, ya, ataupun firman-Nya Allah makhluk, itu kufur riddah. Ya, kufur riddah. Wassallallahu. Ini juga sebagaimana dikatakan oleh Al-Marruzi atau Al-Marwazi, sa'altu Abu Abdillah, aku berkata kepada Imam Ahmad, mayasna'u bimalihi, apa yang akan Anda lakukan terhadap hartanya orang murtad? Qala baitul mal, ya, diberikan kepada baitul mal, ke pemerintah. Nahnu nadhabu ila an mala al-murtad li baitil mal, ya. Jadi diserahkan kepada. Jadi ini adalah bentuk peran aktif dari pemerintah juga. Seperti itu, bukan perorangan individual, bukan, ya. Negerinya negeri Islam, pemerintahnya pemerintah kaum muslimin, waliul amr wajib untuk kita taat dan mendengar, ya, menegakkan syariat, menjaga hududullah, ya, menjaga agama Allah, ya, kemudian apa? Memelihara para ulamanya, seperti itu. Bersinergi satu sama lain antara umaro dan ulama. Iya. Kemudian kaum muslimin yang berada di dalamnya belajar hidup sebagaimana kaum muslimin dengan izzah, dengan kemuliaan. Iya. Seperti itu. Ya. Jadi ini adalah peran pemerintah juga sebetulnya. Ya. Ini pelajaran bagi pemerintah Islam seperti itu. Bersikap apa? Sesuai dengan syariat. Ya. Taib. Kemudian sa'altu Abi rahimahullah, qultu inna qauman yaqulun, ya, aku bertanya kepada atau aku mengatakan kepada beliau, ada suatu masyarakat yang mereka itu mengatakan lafdzuna bil Qur'ani makhluk. Lafaz kami terhadap Al-Qur'an adalah makhluk. Jadi ini adalah ucapan-ucapan Bukhari, ya. Antum sebetulnya enggak perlu jauh-jauh untuk merangsek masuk melihat, ya, apakah Al-Bukhari ini menyatakan Al-Quran makhluk atau bukan? Enggak usah. Dari judulnya saja sudah, ya, judulnya saja sudah antum tahu, khalqu af'alil ibad, ya, diciptakannya perbuatan la haula wala quwwata illa billah, ya. Dan yang maksudkan di sana itu apa? Ya,
lafadznya, lafadz Al-Qur'an tilawah, qiraah, ya. Tapi kan Bukhari membantah Jahmiyah, bahkan punya buku khusus Surat Al-Jahmiyah, atau Khalqu Af'alil Ibad juga menyebutkan bantahan kepada Jahmiyah. Gak ada faedahnya itu semua, ya, gak ada faedahnya. Ya. Antum harus cermat, harus cerdas, ya, dan terlebih lagi harus punya kejujuran, ya. Terkadang orang punya kecerdasan, kecermatan, tapi nggak punya kejujuran buat apa, ya. Kita kemarin sudah baca ya di dalam apa namanya Kitabun Niyah, Al-Ikhlas wan Niyah, ya. Bagaimana seseorang itu mencapai kepada makom untuk dia sukses berla ilaha illallah, ya. Ya, dia mengenal Allah, mengenal kebenaran, berkesesuaian dengan sunnah, dan juga memasukkan makanan-makanan yang halal. Iya. Jadi nggak manfaat antum itu membantah Jahmiyah setengah mati, tapi kalau di sisi lain ternyata ya mengidap pemikiran Jahmiyah juga ujung-ujungnya. Nasallahu afiyah. Nggak manfaat. Iya. Antum perhatikan ya, ucapan Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Jahmi, zadahullahu adzaban fi qabri, dikatakan ini persaksian daripada ulama Asy'ariyah, ya, persaksian daripada ulama Al-Asy'ariyah. Jadi Bukhari itu memang benar-benar belajar mengambil pemikiran terhadap persoalan ini dari Karobisi, tapi nggak mungkin disebutkan bahwasanya memang dia itu menyebutkan dari Karobisi, ya, karena itu adalah perkara yang sudah dikenal oleh kaum muslimin, perkara majruhin yang sudah dijarah habis oleh para ulama kita, ya, tokoh-tokoh kesesatan itu sudah habis. Cuma di tokoh-tokoh hari ini aja, ya, agama mutaakhirin itu melindungi, menghidupkan tokoh-tokoh kekufuran. Cuma hari ini saja. Adapun di zaman para salaf kita, subhanallah, habis semuanya. Ya, jadi nggak mungkin si Bukhari ini menyebutkan dari Al-Karabisi. Ya, tapi dia mengidap pemikiran daripada mengadopsi daripada pemikiran Karabisi. Ini persaksikan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Jahmi. Dia mengatakan, wa dzakara Ibnu Mandah, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Ibnu Mandah fi mas'alatil iman, dalam persoalan keimanan, iman itu makhluk atau bukan makhluk, ya, bahwasanya annal Bukhari kana yashabul Karabisi, wa annahu akhadha mas'alatul lafzi anhu, ya. Antum bisa lihat di dalam kitab Tahdzibut Tahdzib, ya. Jadi kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, antum perhatikan bahwasanya Al-Karabisi itu ini dalam permasalahan iman, ya, iman itu makhluk atau bukan makhluk. Kata Ibnu Mandah, bahwasanya Bukhari itu mengambil, ya, ilmu di dalam persoalan ini daripada Al-Karabisi, dari syekhnya secara tidak langsung, ya, secara tidak langsung. Nah, iya. Banyak sekali penjelasan tentang Bukhari secara teliti, secara mendalam, tapi tidak cukup waktunya untuk kita sebutkan karena ini pun sudah masih jauh, ya, matan di dalam kitab As-Sunnah ini masih jauh, ya. Jadi Bukhari itu adalah lafdiyah Jahmi, ya, Anda harus pahami itu, ya. Dari bukunya saya sudah jelas, ya. Dan lebih parahnya lagi, Bukhari itu sudah diminta untuk apa? Rujuk dari pemikirannya. Salah seorang ulama yang menasihati beliau, Bukhari, di antaranya adalah Imam Yahya Az-Zuhli itu sendiri yang menjadi kusumahnya, menjadi lawan debatnya dalam persoalan ini. Dan dia nggak mau rujuk, sombong, ya. Nasallahu afiyah. Jadi sebagaimana dalam kitab Tarikh Baghdad, ya. Jadi kata Imam Yahya Az-Zuhli, tatkala beliau menganjurkan siapa yang mau menghadiri, menyambut dan juga datang untuk bertanya atau belajar kepadanya, silahkan. Dan siapa tidak juga silahkan. Fa innahum katabu ilaina, karena masyarakat pada situ telah menulis risalah melaporkan terkait keadaan Bukhari, ya, di Baghdad, annahu takallama fil lafdi, dia telah, ya, ngomongin sesuatu yang di luar kapasitasnya sampai dia terjatuh ke dalamnya kebid'ahannya, ya, terkait lafaz Quran, ya, lafaz Quran. Wa nahainahu falam yantahi, kami sudah mencoba untuk, ya, menahan dia dari berbicara seperti itu, tujuannya baik, udah, kalau memang demikian mending gak usah diomongin, ya, gak usah diomongin sekalian, ya.
Terlepas dia masih memiliki ya punya pemahaman seperti itu tidak, ya ala kulli hal lebih baik ahsan untuk antum nggak ngomongin. Itu lebih selamat untuk antum. Sudah diperingatkan seperti itu oleh Imam Yahya Az-Zuhli An-Naisaburi rahimahullahu taala. Tapi falam yantahi. Ngeyel, ya, angel, nggak mau berhenti. Tetap seperti itu dengan pendiriannya. Karena dia merasa apa? Merasa alim, faqih. Orang berbondong-bondong sampai beberapa hari menyambut dia di kota Naisabur, ya, didatangi oleh ribuan manusia sampai ke atap-atap rumahnya. Karena memang nggak ada yang memungkiri kefakihan Bukhari di dalam ilmu agama, terutama ilmu hadis, ya, terutama ilmu hadis. Dan ini didengar oleh ya Al Imam Abu Zur'ah, senior-seniornya Abu Hatim. Ya, subhanallah. Jadi sudah diperingatkan, bukan nggak diperingatkan, sudah disampaikan, dinasihatkan. Ya, ente ini orang besar, ahlul ilm, jangan datang ke sini membawa fitnah. Ya, sedangkan para salaf itu nggak ada yang ngomongin seperti apa yang ente ucapin, kecuali salaf ente itu dari Karobisi dan Ahmad Syarok. Jangan, mendingan antum nggak usah ngomong. Ya, itu lebih afdol, lebih selamat untuk antum. Tapi apa? Falam yantahi. Ya, dia tetap ngeyel, nggak mau berhenti. Ya, maka fala taqrabuhu. Ya, dan seterusnya kata Imam Yahya Az-Zuhli. Jangan dekati dia. Kalau masih deketin dia, nggak usah dekat kepada kami. Ya, nggak usah mendekat kepada kami. Ditahdir, dihajar, ya, terhadap orang-orang yang bukan hanya Bukharinya, siapa saja yang tetap bersama dengan Al-Bukhari. Ya. Sampai dikatakan ini cuma ya ini cuma apa sekedar perselisihan sengketa, atau bahkan sampai kepada apa ya bahwa Imam Yahya Ad-Duhli itu merasa hasad kepada keberhasilannya Bukhari di kotanya. Bagaimana tidak, orang-orang ramai berbondong-bondong kepada Bukhari, dikenal sebagai orang alim, faqih, ya. Kemudian dikatakan Imam Yahya Ad-Duhli hasad kepada Bukhari, subhanallah. Ya ikhwah barakallahu fikum wa faqakumullah lima yuhibbu wa yarda. Antum perhatikan ini mas'alatul lafzi. Ini masalah akidah. Ya. Para ulama tadi sudah kita sebutkan dari awal, kufur riddah. Bukan masalah hasad, enggak hasad. Ya, keji sekali orang mutaakhirin itu, keji sekali memang. Ya, membela arbabnya kan seperti itu. Itu tadi seperti kejadian yang di Mosul, ya. Siapa? Al-Hasan menceritakan kepada Imam Ahmad tadi kan, ya, orang-orang itu gandrung dengan pemikirannya Karobisi, karena Karobisi itu imam faqih, dia imam dari kalangan Zanadiqah. Begitu juga dengan Bukhari, ya, siapa yang enggak terbuai dengan keilmuannya, dengan karya ilmiahnya, dengan Sahih Bukharinya, subhanallah. Dan enggak ada yang meragukan hal tersebut. Tapi ini permasalahan akidah ya ikhwah, barakallahu fikum. Ya, dan ini bukan zillahnya alim. Ya, jangan dikatakan ini ketergelinciran ulama, kekeliruan ulama. Ulama bukan nabi, bukan malaikat yang maksum, subhanallah. Kemudian dibawa ke ranah adab, akhlak dan semisalnya. La haula wala quwwata illa billah. Kita berbicara sebagaimana Imam Ahmad berbicara dan para ulama yang mengikutinya, ya, dari kalangan ahli sunnah. Ya. Nggak berani kita untuk melangkahi hal tersebut, nggak berani kita. Ya, wal iyadu billah. Taib. Ya, banyak sekali, ya, banyak sekali. Kita fokus kepada kitab as-sunnah kembali lagi. Kemudian barakallahu fikum. Faqala Imam Ahmad, sudah selesai. Tadi sampai kepada kemudian qala Imam Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala, sami'tu abi, aku mendengar ayahku Imam Ahmad rahimahullah yaqul, man qala lafzi bil Qur'ani makhluk fa huwa jahmi. Siapa saja yang mengatakan Al-Qur'an, lafadzku terhadap Al-Qur'an adalah makhluk, maka dia adalah jahmi. Ya, dia adalah jahmi. Kemudian sami'tu abi rahimahullah wa su'ila an lafdiyah, anil lafdiyah. Ya, ayahku ditanya tentang lafdiyah. Maka kata Imam Ahmad, hum jahmiyah, mereka adalah jahmiyah. Wa huwa qaulu jahmin. Dan itu adalah ucapan daripada Jahmi bin Safwan, summa qala tujalisuhum. Jangan kalian itu jalsah, bermajelis dekat-dekat dengan mereka. Enggak boleh, ya, enggak boleh. Kemudian barakallahu fikum, jazakumullah khair.
Qala Imam Abdullah sami'tu Abi rahimallahu yaqul kullu man yaqsidu ilal Qur'ani bilafdhin aw ghairi dzalika yuridu bihi makhluqun fahuwa jahmi. Siapa saja yang dia itu menyatakan bahwasanya memaksudkan kepada Al-Qur'an dengan lafadznya atau selain daripada hal tersebut, yuridu bihi makhluqun dimaksudkan dengannya adalah makhluk, fahuwa jahmi. Ya, fahuwa jahmi. Seorang Jahmiyah maksudnya. Kemudian dikatakan juga ditanyakan kepada Imam Ahmad, qala Abu Abdullah Ibn Ahmad Ibn Hanbal, sami'tu Abi yaqul, kata Imam Abdullah, man qala lafzi bil Qur'ani makhlukun yuridu bihi al-Qur'an fahuwa kafir. Maka dia kafir. Iya. Maka dia kafir. Kemudian su'ila Abi rahimahullah wa an Asma', ditanyakan kepada ayahku secara langsung sedangkan aku mendengarnya. Jadi ada Abdullah di sana. Ya. Anil lafdiyah wal waqifah, daripada kelompok lafdiyah dan juga al waqifah, kelompok yang Amstein tadi, yang kedua tadi dari pecahan Jahmiyah. Faqala man kana minhum jahilan falyas'al wa yata'allam. Siapa saja di antara mereka itu jahil, bodoh, dia tidak mengerti, maka hendaknya dia bertanya dan belajar, bukan dia bersikuku di atas kejahilannya. Karena ini permasalahan akidah, permasalahan agama, ya. Maksudnya adalah rajin belajar. Tanya kepada ahlinya, ya, dan belajar. Jangan dia diam saja, ya, berpangku tangan. Jangan. Berusaha mencari kebenaran, ya, berusaha seperti itu. Kemudian su'ila Abi rahimallahu wa an Asma' faqal man kana minhum yuhsinul kalam fahuwa jahmi. Siapa saja yang dia itu, ya, bagus ucapannya itu yuhsin, ihsan, bagus, fahuwa jahmi. Ya, wallahu a'lam. Wa qala marrah, dan beliau mengatakan lagi, hum syarrun minal Jahmiyah. Mereka lebih buruk daripada Jahmiyah. Wa qala marratan ukhra, dan dikatakan kembali, wa hum Jahmiyah. Ya, mereka itu adalah Jahmiyah. Mereka adalah Jahmiyah. Kemudian qala Imam Abdullah Ahmad bin Hanbal rahimahullah, sami'tu Abi yaqul man qala lafzi bil Qur'ani makhluq hadza kalamus su'in radi'in wa huwa kalamul Jahmiyah. Ya, jadi yang berpendapat mengucapkan seperti perkataan-perkataan hal tersebut itu ucapannya ucapan bejat, ya, ucapan bejat. Nah, ini unik. Bahwa Imam Ahmad saat itu pernah, ya, dituduh sebagai khawarij. Antum bisa lihat di dalam Sunnah Al-Khalal. Ya, unik sekali. Jadi balagoni anna Abu Khalid wa Musa ibn Mansur, dua orang ini tengah mengadakan apa? Yajlisuna fi zalikal janib, mengadakan jalsah, duduk, ya, bermajlis. Kemudian di dalam majelisnya itu mereka mengatakan fayaibuna qaulana wa yad'una ila hadzal qaul an la yuqal makhluqun wa la ghairu makhluq. Kata Abu Khalid dan Musa ibn Mansur, antum perhatikan dalam Sunnah Al-Khalal dan juga yang semisal dengan mereka dari kawan-kawannya, murid-muridnya dan santri-santrinya dan semisalnya. Mereka mengatakan, ya, mereka menjadikan aib bagi madhab Imam Ahmad terhadap Al-Quran, dan mereka menyalahkan bahwasannya, ya, an la yuqal makhluk wa ghairu makhluk. Gak usah repot-repot ngomong ini Al-Quran makhluk atau bukan makhluk. Ini fitnah seperti ini. Seharusnya antum itu fokus mengajarkan umat Al-Quran, ya, berdasarkan, ya, nalar seperti itu. Berdasarkan nalar kan seperti itu. Fokus saja mengajarkan umat, ya, mengajarkan kaum muslimin Al-Quran, fasahatul lisan, ya, qiraatul Quran, ya, menghafal Al-Quran, tahsin, tajwid, itu lebih baik. Nggak perlu repot-repot ngomongin Quran makhluk atau bukan makhluk, bikin perpecahan, ya, bikin musibah, bikin aib. Nggak ada apa manfaatnya antum katakan Al-Quran makhluk atau bukan makhluk? Apa manfaatnya? Bagaimana kalau antum ditanyakan seperti itu? Apa manfaatnya antum, ya, mengatakan Al-Quran makhluk atau bukan makhluk? Apalagi sampai antum itu gulu, khawarij, mengkafir-kafirkan orang yang mengatakan Al-Quran makhluk. Iya, itu kan pemikiran Jahmiyah, orang-orang zindik, zanadiqah, kufar, ya. Iya. Berbeda dengan apa? Imam Ahmad yang beliau menjaga agama ini. Iya. Jadi ya, Musa bin Mansur, ya, dan juga Khalid, ya, Abu Khalid dan juga Musa bin Mansur, ya, mencela Imam Ahmad.
ya, mencela Imam Ahmad kemudian mengatakan nggak perlu repot-repot mengatakan Al-Qur'an makhluk atau bukan makhluk, ya. Wa yaibuna man yukaffir wa yaz'umuna anna naqulu biqaulil khawarij. Subhanallah. Kemudian mereka menyalahkan siapa saja yang mengkafirkan orang-orang yang mempersoalkan persoalan ini. Dan juga mengatakan bahwasanya Imam Ahmad dan orang-orang yang bersama beliau itu khawarij, mengidap madhab khawarij. Subhanallah. Ya, antum di khawarij kan? Iya. Antum siapa itu ya mempersoalkan Bukhari, ya. Antum itu orang subhanallah. Iya. Sallallahu la ilaha illallah. Summa tabassama Abu Abdillah kal muqtaw. Summa qala haula'i qaumus su. Kemudian Imam Ahmad beliau hanya tersenyum saja, tersenyum menahan marah. Kemudian beliau mengatakan orang-orang ini apa? Bejat. Ya, orang-orang ini bejat, orang-orang bejat. Ya, orang-orang bejat seperti itu, ya. Iya. Jadi Imam Ahmad dituduh khawarij apalagi antum, ya. Antum mengomentari Bukhari siapa antum, ya? Masa salafiyah. Patokannya seperti itu, siapa antum, ya. Baik. Ya alhamdulillah kita membaca kitab para ulama, ya. Kita jujur di dalam membacakannya, ya, dengan sanad-sanadnya. Kita juga mengilmui bagaimana sih para salaf itu beriktikad, menerima khabar dan riwayat, meriwayatkan hadis, asar-asar mereka itu belajar. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Cukup ini menjadi hujah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nggak perlu gelar doktor, ya SAG, MA, belajar di Yaman, belajar di ya Saudi dan semisalnya. Cukupkan dengan para salaf, ya. Tiga al-qurun mufaddalah, kurun yang terbaik, ya, para salaf. Nabi SAW sebagai riwayat Imran bin Husain, summa ladzi yalunahum, summa yalunahum, ya, itu terbaik. Ya. Pegangi pendapat mereka. Cukupkan diri dengan akwal para salaf, yaitu selamat alhamdulillah. Taib. Kemudian qultu lahu, aku katakan kepada beliau, innal Karabisi yaqulu hadza faqal kadzab hataqallahu al-khabith, ya. Semoga Allah binasakan si al-khabith, si bejat ini, al-Karabisi, ya, si busuk ini. Ya. Marah sekali Imam Ahmad kepada al-Karabisi. Wa qala qad khalafa hada Bisranil Marisi, ya, dan sungguh siapa Husain Al-Qarabisi ini telah mewarisi apa? Melanjutkan daripada ya estafet dakwahnya Bisr Al-Marisi, khalifahnya, ya, pengganti daripada Bisr Al-Marisi. Bisr Al-Marisi mati, kemudian Qarabisi mati, kemudian Bukhari dan seterusnya sampai hari ini. Ya. Begitu seterusnya ahlul bid'ah wad dhalal. Mewariskan kekufuran. Wa kana abi, dan dahulu ayahku rahimahullah yakrahu an yatakallama fil lafdi bi syai'in. Ya, membenci sekali, ya, orang-orang itu membicarakan daripada perkara lafaz, ya. Lafaz Quran maksudnya. Au yuqal makhlukun, atau diucapkan makhluk atau au ghairu makhluk. Makhluk atau bukan makhluk, benci beliau. Ya, benci sekali. Kemudian di catatan kaki dalam Al-Ibanah Al-Kubra, qultu, aku katakan, ya, Khalaf Al-Qarabisi, setelah Bishr Al-Marisi mati, ya, maka Al-Qarabisi lah yang mewariskannya, ya, melanjutkan estafet dakwahnya. Wa Khalaf Al-Marisi Al-Jahmi bin Safwan. Setelah Jahmi bin Safwan muncul Al-Marisi, ya. Wa kama qala Hisham ibn Ubaidullah, ya, sebagaimana dikatakan Hisham ibn Ubaidullah, Al-Marisi indana Khalifah Jahmi bin Safwan ad-dal wa huwa waliyu ahdi. Ya, Al-Lalikai di dalam kitabnya. Ya, jadi Al-Marisi ini pewaris daripada Jahmi bin Safwan ad-dal, yang sesat, ya, dan dia adalah apa? Penghulunya kekafiran pada saat itu di masanya. Atau sebagai yang lainnya, wa khalafal Jahmi bin Safwan al-Ja'd bin Dirham, ya. Jadi Jahmi bin Safwan ini mewariskan, ya, dakwahnya daripada al-Ja'd bin Dirham alladzi qatalahu waddaha bihi Khalid al-Qasri yaumal Aid, ya, yaumal Aid, yang mana Ja'd bin Dirham ini dieksekusi mati, ya,
saat apa? Idul Adha, hari Idul Adha, ya, dieksekusi mati, disembelih seperti itu. Iya. Jadi saling mewarisi seperti itu. Ya, kemudian dikatakan oleh qala Imam Ahmad rahimahullah, berkata Imam Ahmad, sara Bisr al-Marisi wa khalafahu Husain al-Qarabisi wa qala hadza qad tajahhama. Ya, ahlu tajahum seperti itu. Wa adhar al-Jahmiyah. Yan bagi an yuhadharu anhu wa an kulli min manittaba'ahu qala mata Bisr al-Marisi khalafa Husainan Qarabisi al-Ibana al-Kubra. Ya, saling mewarisi seperti itu. Qala al-Marruzi atau al-Marwazi, qultu li Abi Abdillah innal Qarabisi yaqul man lam yaqul lafdhuhu bil Qur'ani makhluk fa huwa kafir. Jadi Al-Qarabisi selain membawa pemikiran lafadzku terhadap Al-Qur'an adalah makhluk, beliau juga mengkafirkan orang yang menyelisihinya. Antum perhatikan di sini. Jadi ini bukan perselisihan ulama, bukan. Ya, bukan sekedar perselisihan yang difahami dengan apa? Dengan legowo seperti itu. Oh, sudah ini Imam Ahmad berselisih dengan Qarabisi, ya. Sama-sama imam, ya, satu kelas gitu kan, belajar dengan Imam Syafi'i, kok enggak usah dipeributkan. Bukan, ya, bahkan Al-Qarabisi mengkafirkan Imam Ahmad. Maka kata Imam Ahmad, faqal bal huwal kafir. Justru dialah yang kafir itu. Wa qala mata Bismil Marisi wa khalafahu Husain Al-Qarabisi, ya. Setelah Bisir Al-Marisi mati, lahirlah Husain Al-Qarabisi. Wa qala Imam Ahmad, Al-Husain Al-Qarabisi indana kafir, ya, di dalam Tabaqat Al-Hanabilah. Kemudian masalah, ya, la yuqal fi bil Qur'an ghairu makhluk fa innahu qaulul muhdas naha anhu a'immatus sunnah. Ya, kalau ada yang mengatakan lafzi bil Qur'an ghairu makhluk, ya, lafadzku terhadap Al-Qur'an ghairu makhluk, bukan makhluk, maka itu juga apa? Perkara bid'ah yang telah dihati-hatikan dan dilarang oleh para a'immatus sunnah. Qala Ibnu Battah rahimahullahu taala fil Ibanatul Kubra, man qala lafzi bil Qur'ani makhluk fa huwa dhalun mudillun jahmiyun. Ya, siapa saja yang mengatakan lafadzku terhadap Al-Qur'an adalah makhluk, maka dia sesat, menyesatkan dan juga jahmi. Wa man qala lafzi bil Qur'an ghairu makhluk fa huwa mubtadi. Dan siapa yang mengatakan lafadzku terhadap Al-Qur'an bukan makhluk, maka dia mubtadi, ahlul bidah. La yuqallib hatta yarji'an bid'atihi wa yatuba an maqalatihi fa hada madhhabuna. Ya, sampai orang tersebut benar-benar apa? Kembali daripada bid'ahnya dan bertobat daripada makolahnya, ucapannya. Bukhari enggak mau bertobat dia, enggak mau meninggalkan bid'ahnya. Ya, Bukhari enggak mau sampai mati. Dan gak ada satupun ulama yang menyebutkan taubatnya, gak ada. Iya, gak ada. Fahada madhabuna, maka ini adalah madhab kami, ya. Antum pegangi ini. Ini adalah agamanya kami, madhab kami. Ya, jadi antum gak usah berkecil hati kalau antum dibodoh-bodohi, ditajhil, ya, dikatakan khawarij, ya, dikatakan takfiri. Jangan berkecil hati, ya. Karena antum berpegang dengan apa? Para ulama. Antum gak punya ulama, ini ulama kita. Walhamdulillah, ya. Walhamdulillah. Maka katakan kepada mereka, fahada madhabuna, inilah madhab kami, ya, ittaba'na fihi a'immatana, kami ittiba kepada imam kami, wa tadaina, ya, bisyuyukhina, dan kami menempuh jalan daripada masyayikh kami, ya, wa huwa qaulu imamuna, dan ini adalah ucapan imam kami Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, ya. Ini adalah ucapan daripada Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Jadi antum nggak perlu berkecil hati, ya. Nah, taib. Kemudian barakallahu fikum, sampai mana tadi? La ilaha illallah Rasulullah. Taib. Kemudian kalau Imam Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, qala sa'altuhu anil Qarabisi. Ya, Husain, aku bertanya kepada Husain tentang Al-Qarabisi. Ya, riwayatnya seperti itu. Hal ra'aitahu yatlubul hadis, apakah benar kalau Qarabisi itu nyantri, belajar ilmu hadis, nyantri, benar enggak? Maka kata Husain, ya, faqal ma'arifuhu, aku enggak tahu. Wa ma ra'aituhu yatlubul hadis, dan aku enggak pernah melihat dia nyantri, enggak pernah melihat dia nyantri, ya, enggak pernah lihat. Kemudian qultu, aku katakan kepada Husain, fara'aitahu 'inda Syafi'i bi Baghdad, apakah Anda itu melihat si Qarabisi itu dia, ya, bermulazamah dengan Al-Imam Syafi'i, ya, di Baghdad, di kota Baghdad, apakah dia
bermulazamah nyantri dengan Al-Imam Syafi'i, ya. Maka faqal, berkata Husain, ma ra'aituhu wal a'rifuhu. Aku nggak pernah ngelihat dan aku nggak pernah tahu, ya. Saya nggak pernah ngelihat dan nggak pernah ngelihat dia, nggak pernah tahu kalau dia itu nyantri dengan Imam Syafi'i. Ya, qultu, aku katakan kepadanya, innahu yaz'umu annahu kana yalzumu Ya'qub ibn Ibrahim ibn Sa'ad. Jadi Al-Qarabisi ini pernah ngomong, ya, kalau dia mengaku bahwasanya dia apa? Bermulazamah kepada Ya'qub ibn Ibrahim ibn Sa'ad, ya. Maka faqal, kata Hasan, kata Husain, ma ra'aituha inda Ya'qub ibn Ibrahim wala ghairi ma'arifuhu. Saya nggak pernah melihat dia nyantri dengan Ya'qub ibn Ibrahim, tidak pula dengan para masyayikh yang lain, ya, nggak pernah. Dengan ulama ahlu sunnah yang lain nggak pernah. Jadi nggak pernah diketahui, ya. Wa sa'altu Aba Saur Ibrahim ibn Khalid Al-Kalbi an Husain Al-Qarabisi. Ya, kemudian Imam Abdullah bertanya kepada Abu Saur, ya, tentang Al-Qarabisi. Fatakallama fihi bi kalami su'in radiin. Maka Abu Saur begitu menggebu-gebu ketika menyebutkan tentang Al-Qarabisi, ya, sampai dikatakan tentang kejelekan Al-Qarabisi, ya, dengan ucapan-ucapan yang jelek seperti itu, ya. Karena saking bencinya dengan, ya, ahlus syirik wal kufur. Wa sa'altuhu hal kana yahduru ma'akum inda Syafi'i rahimahullah. Ya, apakah benar kalau Al-Qarabisi itu apa? Satu kelas dengan kalian, nyantri dengan Al-Imam Syafi'i. Faqal huwa yaqulu lana zalika. Karena si Qarabisi ini mengatakan kepada kami seperti itu, ya. Dia nyantri dengan Al-Imam Syafi'i, satu kelas dengan kalian, bahkan satu kelas dengan, ya, ayahnya Imam Abdullah, siapa? Imam Ahmad, seperti itu. Wa amma ana fala a'rifu dzalik. Kalaupun saya nggak tahu benar apa enggak, karena saya nggak pernah ngelihat dia. Saya nggak tahu dia nyantri apa enggak, si Karobisi itu, ya. Au nahu hadza minal kalam, ya, atau yang semisal seperti itu. Maka berkata Imam Abdullah, sa'altu Al-Hasan ibn Muhammad Az-Za'farani an Husain al-Karobisi. Ditanya lagi kepada yang lainnya sama Imam Abdullah, dicek satu-satu kan, apa benar ini kisahnya, ya, si Al-Karobisi Asy-Syafi'i ini dia benar nyantri dengan apa? Dengan Al-Imam Syafi'i dan juga yang lainnya, para ulama lainnya, dengan Imam Ahmad juga seperti itu. Ya, satu kelas, apakah benar? Iya. Faqala nahwu maqalati Abi Sawur. Maka Al-Imam Al-Hasan ibn Muhammad Al-Za'farani mengatakan sebagaimana yang diucapkan apa? Al-Imam Abu Sawur. Ini berkesesuaian yang ahlu sunnah, ya. Satu dengan yang lainnya. Ya. Satu dengan yang lainnya. Pendapat mereka selalu sama. Ya, meskipun terkadang beda maqalah, beda ibarah, tapi maknanya sama. Nah, itu ahlu sunnah wal jamaah. Seperti itu. Ya. Itu ahlu sunnah wal jamaah. Maka waqala li Hasan fi ikhtilafi ila Syafi'i rahimahullah mislu qali Abi Sawur, ya. Jadi disebutkan, dikisahkan secara diajak duduk bareng seperti itu, ya. Kita ngobrol tentang yang dipersisihkan daripada Al-Qarabisi, benar atau tidaknya dia belajar nyantri dengan Al-Imam Syafi'i, dan beliau menukilkan atau menyebutkan, ya, menceritakan kepada Imam Abdullah sebagaimana yang telah diucapkan oleh Al-Imam Abu Sawur, ya. Ini ahlu sunnah seperti itu. Jadi sekali lagi, tidak benar bahwasanya Al-Imam Syafi'i Al-Qarabisi Al-Jahmi zadahullahu azaban fi qabri belajar dengan Al-Imam Syafi'i serta satu kelas dengan pada Imam Ahmad ibn Hanbal dan yang selainnya, ya. Karena Imam Abdullah mengecek kepada para ulama yang lainnya, ya, seperti itu. Jadi tidak benar. Iya. Jadi ini dia, selesai sudah di dalam, ya, bab tentang lafdhiyah dalam kitab As-Sunnah milik Al-Imam Abdullah. Mudah-mudahan dapat difahami. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya, syukran wa jazakumullahu khair. Naktafi bihadzal qadar insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakumullahu khairan.